Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama saya Novita Carolina dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membacakan, bahkan mungkin kita kupas, ada artikel dengan judul berbagai kegiatan asik saat liburan di rumah aja. Artikel ini saya ambil dari Detik Travel yang ditulis oleh Indah Evania Putri, The Travelers. Nah, dari artikel ini tertulis bahwa kampanye di rumah aja katanya untuk menekan penyebaran virus corona. Bikin kita harus kreatif menciptakan kegiatan seasik saat traveling. Kan? Dari kata-katanya saja kayaknya bisa tapi bisa. Jadi ngapain aja, udah di rumah, terus kita harus kreatif menciptakan kegiatan seasik traveling. Oke, ngapain aja? Nah, sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar masyarakat Indonesia melakukan karantina sosial. Caranya dengan berdiam diri di rumah untuk mencegah peningkatan penyebaran virus tersebut. Nah, dampaknya berbagai pekerjaan dan aktivitas pun harus dikerjakan secara daring dari rumah. Otomatis kita memiliki banyak waktu luang ya di rumah, khususnya seperti saya, seorang guru, karena ada wabah pandemi. Waktu itu kami diberikan maaf saudara-saudara, iklan lewat, dan kami guru-guru itu diberikan jadi kita bekerja dari rumah, tapi diberikan jadwal untuk seminggu sekali ke sekolah, piket begitu ya, karena memang harus tetap juga melayani, siapa tahu ada siswa atau alumni yang datang untuk berkonsultasi yang ada hubungannya dengan mungkin mereka mau mengambil ijazah atau mengurus laporan PKL mereka. Nah, banyaknya waktu luang ini, berdiam diri di rumah saja bisa berpotensi membuat sebagian orang merasa bosan. Betul, bosan. Bahkan bosan tidur. Enak tidur, tapi kalau sering tidur ya bosan. Tak sedikit kebingungan untuk mengisi waktu saat di rumah aja, apalagi pada long weekend saat ini. Nah, berikut ini ada berbagai cara atau aktivitas yang bisa kamu lakukan saat liburnya cuma di rumah aja. Nah, adapun deretan liburan atau kegiatan di rumah itu nomor satu tipsnya, yang pertama, lakukan hobimu. Kamu punya hobi kan? Punya dong. Kalau saya kan hobinya menyanyi, terus hobinya hobinya menyanyi lah paling sering ya. Jadi waktu luang ialah saat yang pas untuk melakukan berbagai aktivitas yang kamu sukai ya. Jadi aktivitasnya yang harus kamu sukai ya, biar kamu bisa enjoy gitu melakukannya. Semua orang pasti memiliki hobi masing-masing, entah itu di dunia seni, fotografi, atau tidur sekalipun bisa dilakukan dengan sepuasnya ketika kamu memiliki banyak waktu luang. Waduh, agak tersinggung saya ini membacanya nih, karena begitulah dia. Nah, tidak peduli sesulit atau sekompleks apapun hobi itu bila dilakukan dengan enjoy. Tidur enjoy, pasti menyenangkan, tapi ojo suwe-suwe no. Kamu bisa mulai melakukan lagi hobi lama yang sudah lama tidak dilakukan. Nah, hobi lamamu apa ya? Hobi lama saya dari dulu tuh menyanyi. Cuman menyanyi kamar mandi sih. Kemarin itu saya merekam pakai podcast ini, nyetel YouTube, terus saya jadi backing soundnya. Hobi sih. Soalnya kalau nyanyi bukannya menjadi suara utama, tapi menjadi suara latar, suara 2 atau enggak suara 3. Nah, apabila kamu suka menonton drama secara maraton, khususnya drama Korea mungkin ya, nah mulailah dari sekarang. Nah, kalau kamu suka memasak, mulailah juga mencari resep-resep baru yang bisa kamu praktekkan.
Iya ya, masak ya. Iya, kalau masak sih saya kalau waktu bekerja itu kalau mau masak tuh bisa dihitung lah. Paling sering itu membeli, tapi dengan membeli kita turut menjalankan roda ekonomi di Kota Tarakan ya, para pekerja. Nah, bila kamu mempunyai hobi main game yang sudah jarang dilakukan karena tidak sempat akibat memiliki banyak tugas di rumah, kamu bisa mulai memainkannya. Kuncinya, lakukan sesuatu yang kamu sukai dengan senang. Liburan kamu pun dijamin tidak akan membosankan. Tips yang kedua, asah keterampilanmu. Asah keterampilan ya. Apa ya keterampilanku? Oke, kita dengarkan dulu. Mengasah bahkan menambah keterampilan menjadi hal yang sering dilakukan banyak orang ketika memiliki waktu luang banyak. Tujuannya agar liburan dan waktu senggang mereka dapat diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dan produktif. Mungkin saya bisa kasih contoh. Jadi selama waktu liburan atau bekerja dari rumah, saya itu kalau mengajar bagaimana ya, memberikan tugas itu sering menggunakan platform Google Classroom gitu ya, terus dikomunikasikan dengan WA atau Instagram gitu ya. Nah, saya masih penasaran ini, masa memberikan tugas aja, kalau lama kok kayaknya pengen mengajar gitu ya. Nah, akhirnya kan saya punya channel saya itu saya buat dari tahun 2012. Subscribe-nya itu cuman 7 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah, saya aktifkan lagi channel saya mencoba mengajar gitu ya, pakai PowerPoint, pakai aplikasi Bandicam kemarin itu. Saya rekam, terus saya upload di channel saya dan saya share, dan alhamdulillah perkembangannya hampir sebulan ya, saya sudah memperoleh subscribe sekitar 73 orang. Ya lumayan lah, tinggal sedikit lagi supaya bisa mempunyai URL sendiri. Kemudian nanti mau koleksi sekitar berapa? 1000 penonton ke 1000 viewer. 400 viewer ya kalau tidak salah, untuk bisa monetisasi. Apa monetisasi? Yaitu kita punya channel, nanti bisa mendapatkan iklan, maka kita akan mempunyai gaji. Menarik bukan? Nah, jadi itu keterampilan yang baru saya ya. Nah, kemudian saya juga menekuni podcast ya, Anchor ini lumayan lah, sudah ada 50 pendengar dari beberapa episode yang saya upload. Kemudian banyak cara dapat dilakukan untuk mengasah keterampilan, tidak hanya lewat belajar atau membaca buku. Kamu juga bisa mengasah keterampilan lewat berbagai hobi atau kegemaranmu ya. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Salah satu kegemaran yang bisa dilakukan untuk mengasah keterampilan adalah menulis. Kalau misalnya di hubungan ke saya biasanya bukan sering sih, kadang-kadang membuat puisi dan saya catat, saya tulis, masukkan di laptop, nanti pada momen-momen tertentu akan saya upload gitu ya. Kemarin saya sempat membuat puisi pada Hari Bumi gitu ya, terus saya kirimkan ke organisasi pencinta alam saya waktu saya kuliah di Malang, dan sudah terbit gitu ya. Lumayan dibaca orang. Nah, apabila kamu suka menulis, berlatih menulis secara rutin bisa membuat keterampilan menulismu semakin tinggi. Benar, harus dilatih terus. Begitu pula halnya jika kamu suka bernyanyi. Dengan sering melakukannya di waktu luang, kemampuan bernyanyimu pun akan semakin terasah. Ya, kemarin itu, ini bukan saya ya, jadi ada teman duet saya biasanya ya, Bu Fajar. Dia kemarin mengirimkan link di Facebook, ada artis lokal ya dari Medan. Kan otomatis kalau pada saat masa pandemi ini sepi orderan. Nah, mereka tidak kehilangan akal. Mereka tetap mengasah kemampuan mereka bernyanyi dengan live di Facebook. Bahkan
mereka jadi tidak kami pikirkan juga ya, ternyata mereka mencantumkan di situ nomor rekening mereka, dan ternyata memang ada yang mensawer, ada yang mengirimkan uang 500.000, 400.000, dan kebetulan mereka membawakan lagu-lagu Batak gitu ya, jadi mungkin banyak penggemar lagu-lagu Batak. Jadi ya biasalah, kita kalau memang kita udah suka terus hobi, senang mendengar, ya berapapun ya kita bayar lah ya, meskipun tidak terlalu banyak ya kita bayar. Artinya kita mengapresiasi apresiasi yang mereka yang telah menghibur kita gitu ya. Nah kemudian akan tetapi mengasah keterampilan tentunya tidak hanya dapat dilakukan lewat kegiatan yang telah dikuasai sebelumnya ya, nggak mesti. Kalau kamu mau mencoba kegiatan yang baru, itu pasti bisa lebih menarik lagi gitu ya. Kamu juga bisa mencoba berbagai aktivitas atau kegiatan baru untuk menambah pengalaman dan keterampilanmu. Nah kalau saya kemarin itu saya harus menambah ilmu pengetahuan gitu ya, khususnya apa sih sebaiknya dilakukan pada saat masa pandemi ini untuk seorang guru. Nah ternyata mulai tuh ada namanya seminar online, webinar gitu ya. Dan saya sudah berapa kali, bahkan saya alhamdulillah mendapatkan door prize printer. Alhamdulillah yang tak disangka-sangka gitu ya. Saya ikut webinar diikuti sekitar 800 orang se-Indonesia, dan saya satu menjadi pemenang door prize-nya, alhamdulillah. Nah tips yang ketiga, lengkapi daftar yang belum sempat dilakukan. Nah kalau dari judulnya itu aja belum sempat dilakukan ya, berarti kan kalau kita selama bekerja ternyata sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang harus kita lakukan tapi tertunda, tapi karena ada tugas yang lebih penting maka kita tunda aja dulu gitu ya. Nah bila kamu memiliki daftar hal yang ingin dikerjakan tapi belum sempat, ini adalah waktu yang pas untuk melakukannya. Berbagai hal seperti mendekorasi rumah, beres-beres kamar, dan berbagai hal lainnya yang susah dilakukan saat kamu sibuk pun kini bisa dilakukan. Nah kalau saya yang memang jarang saya lakukan adalah memasak. Nah alhamdulillah pas pandemi ini jadi saya sering memasak, apalagi pas puasa, sering memasak dan berkreasi dengan bahan-bahan yang ada, yang apa adanya gitu ya, bukan diadakan dulu baru masak lah, yang apa adanya itulah yang dikerjakan. Kadang memasak pinginnya bikin A kok jadi B, nah karena berdasarkan apa yang ada, tapi tidak apa-apa, tetap lakukan saja. Nah, kemudian kegiatan ini tidak hanya bisa mengusir kebosananmu, namun juga bisa menjadikan dirimu lebih terorganisir, ya. Nah, karena mempunyai kegiatan pagi masak, jadi secara rutin bisa dilakukan setiap hari, paling tidak sampai jam 10, kemudian nanti jam 11 ada lele-lele sayur datang, kita belanja untuk besok. Saya nggak ke pasar, sudah berapa lama nggak ke pasar, takut juga sih. Gitu ya, jadi lele. Tapi kita kalau belanja di lele biasanya kan dia dibungkus-bungkus tuh, nanti kalau kita udah pulang, nah yang apa tuh misalnya kayak bumbu racik, terus satu bungkus apa tuh namanya lombok itu, dan lain-lainnya itu kita cuci dulu ya, cucinya pakai sabun dong. Nah, apalagi bila daftar yang kamu susun itu cukup sulit dilakukan. Setelah akhirnya berhasil dilakukan, pasti kamu memiliki rasa bangga. Iya dong, bangga bisa memasak untuk anak-anak. Rasa bangga biasanya akan mendatangimu, liburanmu pun akan terasa makin asyik. Dan yang positifnya kemarin saya ini kan sebenarnya tidak menyukai terlalu lama-lama di dapur, tapi saya kerjanya menjadi cepat. Sayur yang saya beli jam 11 tuh saya potong memang supaya besok bisa saya langsung masak paginya. Nanti jam 11 belanja lagi, terus langsung dikerjakan, besok pagi dimasak lagi begitu. Jadi terorganisir gitu ya. Nah, keempat, tipsnya tantang diri kamu. Wah, tantang nih. Gimana nih? Nah, ketika kamu mulai bosan dengan berbagai aktivitas yang itu saja, kamu bisa mencoba berbagai aktivitas di luar zona nyamanmu. Kalau saya zona nyamannya suka tidur.
Nah, bagaimana caranya ini supaya nggak tidur? Tidak hanya akan menantang dirimu, berbagai aktivitas ini pun bisa membuat liburanmu lebih menarik dan produktif. Kamu bisa mulai melakukan berbagai kegiatan seperti membuat kerajinan baru, membaca buku baru, mengupdate kurikulum vitemu, mengikuti workshop online, atau menanam tanaman baru di kebun rumahmu. Nah, salah satunya ini yang saya sering lakukan adalah workshop online. Biasanya dengan DIT PSMK, terus kemarin dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, kemudian dengan virtual community Kalimantan gitu ya, banyak lah. Bahkan kemarin sempat ada dosen saya waktu kuliah di Surabaya juga memberikan materi, terus ada juga dosen saya pas saya kuliah di Malang juga ketemu gitu ya. Alhamdulillah, senang. Menantang dirimu tidak hanya bisa membuat liburan lebih menarik, namun juga bisa mengusir rasa bosanmu. Iya, kamu pun juga bisa mengisi waktu luangmu dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Ya, jadi lakukan kegiatan itu bermanfaat buat kamu dan buat keluargamu. Dengan dilakukannya kegiatan ini secara tidak langsung, keterampilanmu juga jadi terasah. Nah, tips yang kelima, lakukan quality time dengan dirimu sendiri. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan perawatan kali ya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menghabiskan waktu berkualitas dengan dirimu sendiri. Jika kamu belum sempat merawat dirimu, nah kan, dikala sibuk, ini adalah waktu yang pas. Dengan dimilikinya waktu luang, kamu bisa melakukan berbagai kegiatan yang kamu sukai tanpa ada hambatan. Ya, perawatan ya. Kemudian berbagai kegiatan pun bisa dilakukan, mulai dari melakukan yoga. Ya, saya sih ikut yoga, cuman masih belum berani karena PSBB. Menonton film, saya itu kepengennya nonton film Korea lagi, tapi kok kayaknya takut. Kenapa? Karena itu selalu terbayang-bayang dan membuat saya ingin nyaman, tidur-tidur sambil nonton Korea. Terbengkalai nanti semua. Kemudian bermain ponsel, ini yang sering saya lakukan. Mendengarkan musik, iya. Berjemur, enggak. Merawat kulit dan sebagainya. Merawat kulit, ya. Ada itu alat, masih nganggur itu. Dengan kegiatan itu, liburanmu menjadi lebih menyenangkan. Adapun yang terpenting adalah lewat kegiatan ini kamu bisa lebih mengenal dirimu sendiri. Ya, mengenal ternyata saya bisa menambah video channel di channel saya. Saya bisa merekam suara saya dengan berbicara melalui podcast, termasuk podcast Anchor FM ini. Tentunya ini sudah hampir 3 malam berturut-turut saya merekam podcast ini. Oke, demikian cerita tentang artikel pada Detik Travel yang judulnya berbagai kegiatan asik saat libur di rumah aja. Nah, untuk siswa-siswaku setelah mendengarkan podcast ini, saya harapkan kalian bisa, dari kelima tips tadi, kalian bisa menyesuaikan diri dengan kegiatan kalian semua. Intinya saya ingin semua kalian aktif, tetap menjaga spirit atau semangat untuk melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat buat kamu dan orang-orang di sekitarmu, khususnya orang tuamu ya. Bantu orang tuamu. Mungkin pada saat sekolah waktumu sedikit untuk membantu orang tua. Nah, sekarang waktunya untuk membantu orang tua. Berkumpul dengan keluarga. Berbaik-baiklah dengan mereka semua. Karena nanti suatu saat kalian akan sekolah kembali. Oke, jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu mendengar podcast saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.